Halo semuanya, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan tips buat teman-teman yang berencana melanjutkan studi ke UK, khususnya yang ingin membawa keluarga. Ada beberapa hal yang akan saya bahas, mulai dari dokumen yang perlu disiapkan, dana, akomodasi, sekolah, dan adaptasi. Oke, yang pertama legalitas dan dokumen. Dokumen yang paling penting adalah visa. Sebagai mahasiswa, kita akan mengajukan student visa dan anggota keluarga bisa ikut dengan dependent visa. Untuk apply visa, dokumen yang disiapkan seperti yang pertama itu CAS atau Confirmation of Acceptance for Studies. Nah, biasanya kalau kita sudah mendapatkan unconditional LOA dari kampus, maka selanjutnya kampus tersebut akan mengeluarkan CAS. Yang kedua adalah dokumen keluarga seperti kartu keluarga, akte nikah, akte lahir. Nah, pastikan semua dokumen tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah. Dokumen yang ketiga adalah bukti keuangan atau bank statement. Untuk mahasiswa, cukup letter of guarantee atau LOG dari pemberi beasiswa. Namun untuk dependent harus disiapkan dananya. Jumlah yang disyaratkan oleh UKVA adalah 680 pound atau 14 juta dikali 9 bulan. Jadi satu orang itu sekitar 128 juta dan harus mengendap selama 28 hari. Tipsnya, dananya dicicil dari jauh hari dan selama 28 hari itu jangan ada transaksi mencurigakan. Misal, penarikan atau setoran dalam jumlah besar. Intinya, kita harus menunjukkan bahwa dana tersebut memang dana mengendap atau dana yang tidak terpakai. Oke, dokumen yang keempat itu sertifikat tuberculosis test atau TB untuk semua anggota keluarga. Nah, ini pengecekannya harus satu paket ya, satu keluarganya, jika pengajuan visanya bareng. Pada saat tes TB, pastikan semua kondisi keluarga fit, karena case saya, satu keluarga harus mengulang tes TB, walaupun yang bermasalah hanya tes TB saya. Dokumen kelima adalah paspor yang masih berlaku dan pastikan sudah paspor ya. Nah, yang keenam itu dokumen atas atau Academic Technology Approval Scheme. Nah, ini berlaku untuk bidang-bidang tertentu, biasanya bidang STEM. Cara buatnya online melalui situs resmi pemerintah Inggris. Nah, karena dokumennya cukup banyak dan menurut saya lumayan ribet, jadi saya sarankan mending gunakan education agent seperti IDP, Sun Education, atau lainnya. Kalau saya kebetulan pakai IDP. Nah, IDP ini biayanya gratis, termasuk untuk dependent, asal apply-nya bareng ya. Nah, namun case saya karena salah satu dependent ada dokumen yang bermasalah, kita harus terpisah apply-nya sehingga dependennya dikenakan biaya itu sekitar 1,5 juta per orang. Nah, ini case-nya kami mengajukan akhir Desember 2024 dan awal
Januari 2025. Mungkin beda tahun, beda aturan lagi ya. Oke, hal kedua yang harus diperhatikan adalah perencanaan finansial. Membawa keluarga ke UK butuh persiapan finansial yang matang. Biaya hidup di UK cukup tinggi, apalagi jika membawa keluarga. Berikut rincian biaya yang harus disiapkan. Oke, biaya yang pertama itu adalah biaya pembuatan visa. Untuk visanya sendiri itu biayanya sekitar 10 juta. Namun kita harus juga membayar asuransi kesehatan atau NHS. Nah itu per orangnya untuk 4 tahun sekitar 75 juta. Belum lagi kita juga diharuskan melampirkan tes TB yang biayanya sekitar 800 sampai 1 juta. Itu belum termasuk biaya PP ke Jakartanya ya, karena rumah sakit yang ditunjuk itu hanya ada di beberapa kota saja. Kemudian translate dokumen itu kita anggap sekitar 1 juta. Nah jadi kalau di total untuk pembuatan visa ini mungkin sekitar 87 juta per orang di luar biaya transport untuk tes TB dan biometrik ke Jakarta. Biaya kedua itu adalah tiket pesawat. Nah ini besarannya sangat bergantung dengan waktu dan pesawat yang kita pilih. Kalau lagi peak season atau musim liburan, apalagi kalau pesannya mepet waktu, pasti kena tiket mahal. Nah kita asumsikan saja sekitar 10 juta per orang dan ini baru Jakarta Heathrow. Belum transport domestik di Indonesia dan domestik di UK-nya. Biaya yang ketiga adalah biaya akomodasi. Untuk akomodasi biasanya kita sewa. Nah, sebelum ditempati, kontrak sewa menyewa harus sudah clear. Artinya, kita sudah harus bayar minimal 1 bulan sewa. Case saya, sewa rumah 3 kamar itu sekitar 20 juta per bulan. Belum lagi jika agennya minta deposit, biasanya 1 kali sewa atau 20 juta. Jadi untuk total akomodasi 1 bulan pertama plus deposit itu sekitar 40 juta. Yang keempat itu adalah biaya tidak terduga dan kebutuhan awal. Jadi selalu ada biaya tidak terduga. Misalnya kayak saya nih harus menginap 1 malam dulu di hotel karena saat sampai itu kondisinya sudah malam. Sedangkan rumah yang disewa kuncinya masih di agen. Jadi mau nggak mau harus cari penginapan dulu. Biaya lainnya adalah perabot rumah tangga dan kebutuhan awal rumah. Misalnya awal-awal kami tidak paham cara setting heater sentral. Jadi agar anak-anak tidak kedinginan, kami beli heater portable dulu. Ada lagi biaya perlengkapan sekolah anak. Jadi walaupun sekolah anak di sini gratis, tapi seragamnya kan kita tetap harus beli. Belum lagi biaya telekomunikasi, transportasi, dan lainnya. Jadi dana cadangan ini penting ya. Kita perlu jaga-jaga, apalagi ini tempat baru bagi kita. Jadi pastikan ada simpanan dana. Paling minimal 10 juta. Oke, sekarang kita masuk ke segmen akomodasi. Untuk akomodasi, cari tempat tinggal jika untuk 1 sampai 2 orang itu mungkin akan lebih mudah karena bisa tinggal di student accommodation. Tapi jika membawa keluarga, maka minimal rumahnya harus 2 kamar. Nah, berikut cara mencari rumah di UK. Yang pertama itu melalui aplikasi atau web Rightmove atau Zoopla.
Nah, kebanyakan rumah di sini biasanya ditawarkan melalui agen dan mereka akan memasarkan rumahnya di dua aplikasi tersebut. Cara kedua adalah mencari kenalan atau pelajar Indonesia yang ada di kota tersebut. Biasanya, kalau mahasiswa Indonesia sudah mau selesai, rumahnya bisa kita lanjutkan sewanya. Biaya sewa akan lebih murah jika sewa rumahnya langsung ke landlord tanpa perantara agen. Belum lagi beberapa agen ada yang minta garantor dan deposit. Untuk deposit sendiri itu bervariasi. Ada yang cukup 1 kali uang sewa, ada yang minta bahkan sampai 6 kali uang sewa. Oke, segmen keempat, sekolah anak. Jadi di Inggris, anak berhak sekolah gratis di sekolah negeri. Segera daftarkan sekolah anak saat tiba di UK. Caranya, kontak langsung local council untuk proses pendaftaran sekolah, bisa telepon City Council atau buka web City Council setempat. Lantas, kapan anak-anak bisa masuk sekolah? Nah, ini sangat bergantung dengan ketersediaan seat di sekolah yang kita pilih. Jadi, kita bisa memilih 3 sekolah terdekat dari rumah kita. Jika diterima, maka 1-2 minggu biasanya sudah bisa masuk sekolah. Namun jika full, maka harus menunggu sampai ada seat tersedia. Dan biasanya bisa berbulan-bulan. Jika 3 sekolah yang kita tuju full, maka school admission biasanya akan menawarkan sekolah alternatif. Namun biasanya jaraknya jauh dari rumah kita dan mungkin bukan sekolah favorit. Orang tua bisa mengajukan appeal atau banding jika keberatan atas penolakan 3 sekolah yang kita pilih, atau tidak mau mengambil sekolah alternatif yang ditawarkan. Oh iya, untuk anak SD kelas 1-2 itu biasanya dapat makan siang gratis. Jadi ke sekolah tidak usah bawa bekal. Oke, segmen kelima itu tips adaptasi. Nah, hidup di UK bersama keluarga tentu butuh adaptasi ya. Cuaca, budaya, makanan, hingga cara berkomunikasi bisa sangat berbeda. Berikut tips dari saya. Yang pertama, bawa stok makanan khas Indonesia setidaknya untuk awal kedatangan, misal mie instan, abon, kentang Mustafa, dan makanan awet lainnya. Jangan lupa kontak PPI setempat untuk bertanya, terutama akomodasi. Kalau bisa bergabung di WA Group Mahasiswa Indonesia karena di sana banyak sharing informasi. Kalau bisa memilih kapan datangnya, mending hindari datang saat winter. Karena benar-benar shock, bukan karena suhunya yang ekstrim, tetapi suasana gelapnya. Jadi winter, matahari baru terbit mungkin jam 8 pagi. Dan jam 4 sore itu sudah gelap kembali. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kamu siapkan kalau ingin membawa keluarga ke UK. Semoga tips ini membantu kamu mempersiapkan segalanya. Good luck untuk teman-teman yang akan berangkat atau sudah berjuang. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Sekian dulu teman-teman, dadah.